Shalom, Jemaat GKI Klasi Solo. Senang sekali kita bisa kembali saling menyapa di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu saya harap entah dalam kondisi yang baik ataupun sedang tidak baik, kita semua boleh senantiasa merasakan damai sejahtera dari Allah. Nah, saat ini kita akan merenungkan satu bagian dalam Alkitab kita yang saya ambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, Jemaat GKI Klasi Solo, dalam beberapa waktu belakangan ini masyarakat Indonesia tengah menikmati berbagai pertandingan. Pertandingan-pertandingan yang mana atlet-atlet dari Indonesia turut terlibat di dalamnya. Pada saat video ini direkam, tim bulu tangkis Indonesia sedang bertanding dalam partai final Thomas Cup. Dan tadi tim Indonesia bulu tangkis perempuan juga bermain dalam Uber Cup. Suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Indonesia ketika melihat atlet-atlet bulu tangkis kita berjuang berprestasi dengan sedemikian rupa. Dan saat ini mereka berhadapan dengan tim bulu tangkis dari Cina di partai final. Dan pertandingan Thomas dan Uber Cup ini adalah sebuah pertandingan atau kompetisi yang sangat bergengsi atau mungkin paling bergengsi di dunia dalam cabang olahraga bulu tangkis. Atau mungkin beberapa waktu yang lalu kita berada di tengah-tengah euforia kejuaraan AFC kategori usia 23 tahun, di mana timnas kita, timnas Indonesia sepak bola U23 berlaga di dalam salah satu kompetisi paling bergengsi di Asia dalam cabang olahraga sepak bola. Dan timnas kita tampil dengan sangat luar biasa, di mana bisa mengalahkan tim seperti Australia, Yordania, bahkan Korea Selatan yang dianggap sebagai salah satu tim yang sangat menakutkan dan paling baik, luar biasa dalam kompetisi itu. Namun akhirnya timnas sepak bola kita kalah dengan timnas dari Uzbekistan dan Irak. Walaupun banyak sekali yang menyayangkan gitu ya, banyak sekali yang berharap Indonesia bisa melaju lebih jauh, bahkan banyak yang sampai mengatakan bahwa semua ini salah wasit dan lain sebagainya. Tapi ya kita harus menyadari sebuah kenyataan. Kita harus mengetahui dan menerima bahwa ya dalam sebuah pertandingan itu pasti ada yang namanya yang menang dan yang kalah. Dan kita harus menerima dengan lapang dada bahwa timnas kita harus menelan kekalahan dalam kompetisi-kompetisi yang ada, termasuk kemarin dalam sepak bola di AFC. Bahwa ya kembali lagi di dalam pertandingan-pertandingan yang ada, pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu buah pertandingan yang mana di dalamnya kita tidak boleh kalah. Dan dalam bacaan kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa pertandingan itu adalah pertandingan iman. Di dalam pertandingan iman ini, Rasul Paulus mengingatkan dalam suratnya kepada Timotius bahwa kita tidak boleh kalah. Melalui pertandingan iman ini kita harus berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dan hadiahnya itu sudah kita terima di dalam hidup kita, yakni mahkota hidup kekal. Hadiah yang sudah kita terima melalui anugerah Allah, melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi
kita. Untuk itu pertandingan iman ini adalah pertandingan yang benar-benar berharga, pertandingan yang benar-benar bermakna bagi kehidupan kita selaku orang Kristen, selaku orang percaya. Maka dari itu melalui surat Rasul Paulus ini kita diingatkan untuk senantiasa bertanding dalam pertandingan iman ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin, supaya kita dapat terus menjaga anugerah Allah, menjaga hadiah yang sudah kita terima, yaitu mahkota kehidupan kekal yang sudah diberikan kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang namanya sebuah pertandingan, kita harus mengingat bahwa diperlukan sebuah strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Seperti misalnya tim sepak bola, ketika ia bertanding, mereka harus mempersiapkan strategi, formasi apa yang harus dilakukan. Mereka harus menyerang model seperti apa, bermain seperti apa. Kemudian para pemain harus berlatih dengan giat, berlatih dengan gigih, kemudian menjalani pertandingan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sampai memberikan seluruh kemampuan yang bisa diberikan. Nah, kehidupan kita dalam menjalani pertandingan iman ini juga ada strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Dan hal ini diingatkan dan ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita, yang mana dapat kita lihat di ayat 11. Strategi dan upaya yang harus dilakukan adalah kita menjadi manusia Allah. Manusia Allah adalah manusia yang memiliki karakter yang seturut dengan Allah, yang seturut dengan kehendak Allah. Menjadi manusia Allah adalah menjadi manusia yang menghindari hal-hal yang buruk, yang menjauh dari hal-hal yang jahat. Dan hal ini dilengkapi dalam karakter-karakter yang dijabarkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-11, yakni senantiasa mengupayakan keadilan bagi seluruh manusia. Kemudian konsisten dalam ibadah, di mana hati senantiasa terfokus dan juga terpusat kepada Allah. Dan juga senantiasa setia kepada pengajaran Allah, setia kepada firman Allah, setia kepada setiap perintah Allah, dan menyingkirkan setiap hawa nafsu dan kedagingan kita. Kemudian juga kita diajak untuk senantiasa penuh kasih kepada siapapun, melalui tindakan kita, melalui ucapan kita. Kasih yang benar-benar dinyatakan kepada siapapun, tanpa ada batas. Kemudian kita juga diajak untuk senantiasa sabar dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala hal. Bahkan dalam setiap pribadi yang diperjumpakan dengan kita. Dan kita juga selalu diminta untuk selalu lembut dalam bersikap. Inilah strategi dan upaya-upaya yang harus kita jalani, yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yang dijabarkan oleh Rasul Paulus. Dan di sini Rasul Paulus tidak hanya mengajak kita untuk menghidupi, untuk melakukan dan menjalani semua strategi dan upaya itu dengan semaksimal mungkin, supaya kita bisa menjalani pertandingan iman kita dengan benar. Pertanyaannya, siapkah kita menjalani setiap strategi dan upaya yang sudah diberikan dan dijabarkan bagi kita? Ingat, pertandingan kita itu bukan hanya 90 menit seperti tim sepak bola yang sedang bertanding. Pertandingan kita bukan hanya 2 set atau 3 set seperti bulu tangkis. Tetapi pertandingan kita adalah seumur hidup kita. Pertandingan kita adalah seluruh perjalanan hidup kita. Nah, siapkah kita menjalani strategi itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun di dalam hidup kita, supaya pertandingan kita ini, pertandingan iman kita ini benar-benar menjadi pertandingan yang kita selesaikan dengan benar. Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya. Amin.